pada part sebelumnya, Dugu Sulan juga datang menemui Yunwen. Setelah menyapa Yunwen, dia berkata, "Anda membutuhkan waktu yang cukup lama." Setelah berkata, "Kalau Anda akan kembali secepatnya, Tuan Muda." Merespon itu, Yunwen menggaruk tungku belakangnya. Sembari tersenyum tipis, dia mengedipkan matanya dan berkata, "Ya, mau bagaimana lagi? Terlalu banyak masalah yang harus aku selesaikan." Setelah mengatakan hal itu, Yunwen bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja, Nona?" Merespon itu, Dugu Sulan tersenyum, mengiyakan lalu berkata, "Ini semua berkat Anda. Saya hidup cukup nyaman bersama dengan pemimpin besar geng." Mendengar itu, Tetua Pung terlihat tidak terima. Dia berdeham, lalu berteriak berkata, "Sepertinya kita harus selesaikan reuni yang menyentuh ini terlebih dahulu dan bicara soal apa yang Anda inginkan, tuanku." Merespon itu, terlihat salah tingkah, Yunwen berkata, "Ah, betul juga." Sedangkan karena hal itu, terlihat Dugu Sulan menjadi tersipu, lalu melirik ke arah Tetua Pung dan berkata, "Kakek, apakah kau tidak bisa sedikit peka?" Merespon itu, Tetua Pung bertanya, "Apa salahku?" Lalu beberapa saat kemudian, pertemuan dimulai. Hanya dengan orang-orang yang disetujui oleh Heaven Destroyer, Yunwen. Tetua Pung berkata, situasi di dalam aliansi Murim benar-benar serius sekarang karena aliansi Murim yang menindas siapapun yang memberontak melawan mereka dengan alasan penaklukan Demonic Path. Aliansi Nine Orthodox dan Five Clan League sekarang berkurang menjadi pendamping. Mendengar itu, Yunwen berkata, "Jelas sekali itu merupakan siasat politik. Tetap saja, aku tidak menyangka aliansi Nine Orthodox dan Five Clan League akan menjadi pendamping." Merespon itu, Tetua Pung berkata, "Tidak ada yang bisa dilakukan. Pasukan mereka pun sudah diambil alih dari tangan mereka. Tentu saja masih ada harapan sejak sebuah organisasi baru telah terbentuk." Mendengar itu membuat Yunwen terlihat sedikit terkejut, lalu bertanya, "Organisasi baru?" Merespon itu, Tetua Pung bercerita, ini merupakan organisasi rahasia yang dibuat untuk bakat muda yang menjanjikan dari aliansi Nine Orthodox dan Five Clan League. Mereka diciptakan untuk menjaga pemimpin aliansi dan divisi tertentu dalam pengawasan untuk mencegah mereka menggunakan pasukan mereka seenaknya atau menunjukkan perilaku tirani. Entah kapanpun itu, ketika aliansi Murim tetap berlanjut bahkan setelah penaklukan Demonic Path. Mendengar itu, Yunwen terkejut lalu berkata, "Pemimpin aliansi Murim yang aku tahu bukan tipe orang yang membiarkan saja organisasi rahasia." Merespon itu, Tetua Pung membenarkan, lalu berkata, "Maka dari itu, ketua aliansi cukup kesal karenanya. Tapi dia tidak punya alasan untuk menentang tujuan mereka. Rumornya mereka juga mendapatkan dukungan yang cukup besar. Tidak hanya pasukan yang bergabung dengan aliansi Murim terlibat, tapi juga para ahli muda dari asosiasi Northern Blade yang bisa dikatakan sebagai fondasi dari aliansi, dikatakan juga bergabung dengan organisasi mereka." Lalu Tetua Pung bertanya kepada Yunwen, "Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu bagaimana Dugu Hentian menangani musuhnya, tuanku?" Merespon itu, Yunwen yang menyilakan tangannya berkata, "Kalau bisa, dia akan melenyapkan mereka semua. Kalau mustahil melenyapkan mereka, dia mungkin juga akan mencoba merubah mereka menjadi sekutu." Merespon itu, Tetua Pung membenarkan, lalu berkata, "Pertama-tama,
ketua aliansi akan mendorong pembentukan organisasi mereka, memperkuat dan mendukung aktivitas mereka. Dia berencana agar punya seseorang dari pihaknya yang mengambil alih posisi ketua. Namun karena jumlah orang hebat yang bergabung sangat banyak, mereka menolak untuk menerima siapapun sebagai pemimpin. Rencana pemimpin aliansi malah menjadi bumerang baginya. Mendengar itu, Yunwen tersenyum tipis dan bergumam, "Cerita ini benar-benar menarik untukku." Pasukan mandiri di dalam aliansi murim, tapi menentangnya. Ditambah lagi, posisi pemimpin sekarang masih kosong. Setelah menggumamkan hal itu, Yunwen berkata, "Pemimpin geng terbaik di dunia ini memenuhi ekspektasiku. Tidak ada yang tahu situasi murim lebih baik darimu." Mendengar pujian itu, tetua Pung menjadi sangat bersemangat. Dia memberi hormat kepada Yunwen, lalu berteriak berkata, "Anda menyanjung saya, tuanku." Merespon itu, salah satu tetua Noh berkata, "Bajingan itu mau memonopoli perhatian tuan." Lalu dia meminta kembarannya untuk memberi informasi kepada tuannya karena tidak mau kalah dari tetua Pung. Merespon itu, kembarannya berkata, "Tentu saja." Lalu dia memanggil Yunwen tuan dan berkata, "Ada yang ingin kami beritahu kepada Anda." Merespon itu, Yunwen melirik dan berdehem, lalu bertanya, "Apa itu?" Merespon itu, tetua Noh berkata, "Kami sudah menyiapkan pasukan khusus untuk Anda. Selama 30 tahun ini, kami diam-diam mengumpulkan dan melatih anak yatim piatu, dan jumlah mereka sudah mendekati 1.000. Mendengar itu, Yunwen tersenyum berkata, "Banyak juga." Lalu bertanya, "Bagaimana tingkatan mereka?" Merespon itu, tetua Noh berkata, "Belum ada ahli transenden, tapi satu orang sudah berhasil mengumpulkan ki sebanyak 120 tahun." Mendengar itu, Yunwen terlihat bersemangat, tersenyum dan bertanya, "Apakah itu benar? Hebat sekali. Kerja bagus, Noh kembar." Merespon itu, tetua Noh berterima kasih kepada Yunwen. Lalu Yunwen tersenyum, memejamkan matanya, menyilakan tangannya, dan bergumam, "Jumlah itu memang kurang jika dibandingkan dengan kultus Heavenly Demonic. Tapi tidak diragukan lagi kalau itu adalah pasukan yang hebat. Tidak perlu meremehkan kerja keras mereka dengan membanding-bandingkan mereka." Dan tiba-tiba, tetua Pung mematahkan lamunannya, membuat Yunwen terkejut. Tetua Pung berkata sembari mendekat, "Tuanku, apa hubungan Anda dengan Dugu Sulan?" Merespon itu, Yunwen yang terkejut bertanya, "Nona Dugu Sulan, kami hanya kenalan." Merespon itu, sembari mengelus janggutnya, tetua Pung berkata, "Setelah Anda mempercayakannya padaku, Anda tidak tahu seberapa banyak yang dia tanya soal Anda. Aku kira Anda betulan punya semacam hubungan yang spesial dengannya." Merespon itu, Yunwen terkejut bertanya, "Apakah kau serius?" Lalu dia bergumam, "Topik ini harus aku alihkan." Lalu dia berkata, "Ngomong-ngomong, di mana Huansa, perempuan yang berada di sebelah Nona Dugu Sulan? Aku tidak melihat dia sama sekali." Merespon itu, tetua Pung berkata, soal itu, aku tadinya ingin membicarakan perempuan itu setelah pertemuan ini. Huansa, dia menghilang." Mendengar itu membuat Yunwen terkejut, lalu bertanya, "Apa maksudnya?" Masih di bangunan yang sama, tapi waktu yang berbeda. Di malam harinya, saat mereka semua akan berpisah,
Yunwen berdiri dan berkata, "Sebelum kita pergi, mari kita bicarakan apa yang kuminta pada kalian." Pertama, dia memanggil Hagunpyo. Mendengar itu, Hagunpyo berteriak maju dan berkata, "Anda meminta saya mengumpulkan praktisi demonic pet yang bukan anggota sindikat demonic pet dan membangun organisasi. Dan setelah itu, saya harus menunggu perintah Anda, Master." Mendengar itu, Yunwen berkata, "Bagus. Selanjutnya Tetua Pung berteriak berkata, "Anda meminta saya mengerahkan semua anggota geng pengemis dan menyelidiki pasukan yang terlibat di dunia perdagangan dan pergerakan para pasukan di luar Great Wall." Mendengar itu, Yunwen berkata, "Bagus." Selanjutnya Noh. Mendengar itu, Noh kembar maju dan berteriak, "Anda meminta kami untuk mengawasi dan mengontrol aliran dana di dataran tengah menggunakan Bank Golden Frog, dan hati-hati dengan pasukan yang mencoba untuk mendekati istana kekaisaran Tuan. Ditambah lagi, kita harus menggunakan kekuatan keuangan Bank Golden Frog untuk menyatukan kekuatan pedagang yang kecil maupun menengah dan diam-diam mengguncang dunia komersial aliansi Murim. Mendengar itu, membuat Yunwen terlihat bersemangat. Lalu dia berteriak berkata, "Hebat, sangat bisa diandalkan. Mari akhiri pertemuan hari ini. Dan sampai jumpa lain kali." Merespon itu, Hagunpyo menjulurkan lidahnya, lalu berkata, "Oke, aku tidak akan lupa dengan muka jelekmu itu, dasar bajingan." Dia berkata kepada Matt Damon, membuat mereka berdua saling mendekat dengan raut bermusuhan. Melihat itu, Yunwen hanya bisa terdiam. Lalu Dugu Sulan. Dia memanggil Yunwen, "Tuan muda," lalu berkata, "Saya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi." Merespon itu, Yunwen berkata, "Aku tidak tahu apa pendapatmu soalku, Nona Dugu. Namun, karena aku masih banyak pekerjaan, aku tidak tahu apa aku bisa memenuhi harapanmu." Merespon itu sembari tersenyum, Dugu Sulan berkata, "Saya tahu, hanya saja ini yang saya rasakan. Karena Hwansa masih belum kembali dari misinya, dan satu-satunya orang yang saya kenal di geng pengemis hanyalah pemimpin geng besar. Saya pasti akan rindu sekali dengan Anda, Tuan muda." Mendengar itu, terlihat emosi mengeratkan giginya. Tetua Pung berkata, "Lan masih tidak tahu soal hilangnya Suwansa. Dia pasti akan sangat sedih kalau tahu orang yang dia percayai dan dia andalkan menghilang." Itu yang dikatakan Tetua Pung sebelumnya. Mengingat itu, Yunwen bergumam, "Ya, dia pasti kesepian sekali. Maafkan aku, Nona Dugu. Harusnya aku lebih memperhatikanmu." Tapi tiba-tiba, Dugu Hentian mencoba melepas kalungnya sembari tersenyum. Lalu dia memberikannya kepada Yunwen dan berkata, "Tolong terima ini. Saya akan puas selama Anda masih memikirkan saya setiap kali Anda melihat aksesoris ini." Melihat itu, Yunwen berkata, "Aksesoris ini terlalu mewah untuk aku terima." Merespon itu, Hwansa terlihat murung, lalu berkata, "Tidak apa-apa Tuan muda, ini hanya kebebalan saya, jadi tolong jangan khawatirkan soal itu." Merespon itu, Yunwen berkata, "Bukan begitu." Dia terlihat tersipu dan meneruskan, "Rasanya terlalu berat untuk mengambil semuanya untukku, tapi menurutku begini juga lebih baik." Dia mengikatkan itu ke tangannya, lalu tersenyum lebar dan berkata, "Kalau kukenakan di sini,
Aku tidak akan lupa denganmu. Apakah itu benar? Merespon itu, Dugu Sulan terlihat tersenyum dengan pipi yang memerah, lalu dia mengiyakan. Dan setelah pertemuan itu selesai, Yunwen meninggalkan orang-orang yang dia rindukan. Heaven Destroyer, Yunwen, kembali menjalankan rencananya di kanal Yangtze. Huanzu bertanya kepada Yunwen, setelah Hangzhou, destinasi kita selanjutnya di mana, Tuan? Merespon itu, Yunwen hanya berdeham. Dia mengingat tetua Pung yang berkata bahwa Huansa menghilang. Membuatnya terkejut. Lalu tetua Pung melanjutkan, sambil mencari jejak keberadaan teman seperjuanganku, Hidden Dragon Emperor. Ada pertanyaan yang masih menggangguku. Setelah menghilangnya Zen, saya masih tidak bisa menemukan jejaknya dimanapun ketika dia meninggalkan asosiasi Northern Sword. Merespon itu, Yunwen bertanya dengan raut serius, apa maksudmu? Hidden Dragon Emperor belum pernah keluar dari asosiasi Northern Sword. Merespon itu, tetua Pung berkata, itulah kesimpulan yang geng pengemis kami ambil. Dia juga mengingat rapat sebelumnya, di mana tetua Pung bertanya, apakah berarti Hidden Dragon Emperor masih berada di asosiasi Northern Sword? Walaupun belum dikonfirmasi, kami percaya kalau hal itu yang terjadi. Lalu dia melanjutkan, kembali lagi ke apa yang kubicarakan tadi. Sebulan yang lalu, Huansa menyusup ke asosiasi Northern Sword untuk menyelidiki masalah itu. Tapi ujung-ujungnya dia malah menghilang. Hanya menyisakan pedangnya. Mendengar itu, Yunwen berkata, pasti ada sesuatu di asosiasi Northern Sword. Apakah sebaiknya kita periksa dulu di asosiasi Northern Sword? Merespon itu, tetua Pung berkata, meski Anda sekalipun, saya rasa tidak bijak untuk macam-macam dengan asosiasi Northern Sword, tuanku. Sebelum itu, ada tempat yang harus Anda kunjungi. Mendengar itu membuat Yunwen terkejut, lalu bertanya, tempat yang harus aku kunjungi, di mana itu? Lalu Huanzu membangunkan Yunwen dari lamunannya, memanggil Yunwen tuan berkali-kali, lalu bertanya, kenapa Anda terlihat serius berpikir begitu? Merespon itu, Yunwen juga bertanya, apakah kamu punya pengalaman melawan Blade, Huanzu? Mendengar itu membuat Huanzu terkejut, lalu bertanya, Blade, apa maksudnya? Tapi tidak menjawab pertanyaan Huanzu. Yunwen melompat sangat tinggi, lalu berkata, ya, bersiaplah untuk melawan Blade. Yunwen melompat-lompat di udara, lalu mendarat di tiang layar kapal. Setelah mendarat, dia melanjutkan, tujuan kita selanjutnya. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pemilik kapal marah melihat Yunwen berdiri di atas tiang layarnya. Dia berteriak berkata, kau ini siapa? Turun sekarang. Tapi tanpa memperdulikan orang itu, Yunwen melanjutkan kalimatnya, tujuan kita adalah koalisi Southern Blade.